Pemirsa, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Gorbi Gunawan dapat menemani sore hari Anda semua tentunya di Hikmah Ramadan spesial Ayo Mengaji. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, pemirsa, selama 1 jam ini kita akan sama-sama mengaji dan tentunya sama-sama akan mendengarkan tema yang setiap harinya tentunya berbeda. Jadi, seperti biasa hari ini kita bersama Ustadz yang hari ini akan sama-sama mungkin mengoreksi dan juga sama-sama memberitahu bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Hari ini bersama dengan Pak Ustadz kita, Bapak Muhammad Ali. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih segar ya Pak ya? Alhamdulillah. Dan seperti biasa juga kita akan sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan langsung dibacakan oleh Saudari Musdalifah SAG, yaitu surat Al-Baqarah ayat 184. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له.
طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi kita udah melihat sama-sama nih, Tan, bahwa untuk surat kita hari ini itu Al-Baqarah ayat 184. Iya. Dan sebenarnya sama dengan tema yang bakal kita diskusikan bersama hari ini, yaitu Fadilah Puasa Syawal juga. Tapi sebelumnya mungkin boleh diberitahu dulu nih bagaimana sebenarnya, sama pemirsa di rumah juga mungkin sedang menyaksikan sekarang, bagaimana sebenarnya tajwid-tajwid yang benar dan juga mungkin tanda baca yang benar untuk surat Al-Baqarah ayat 184 ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Jambi, kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 84. 184. Ya. Kita akan coba lihat di sisi wakaf dan ibtida'nya. Memang dalam baca Al-Quran kita perlu memperhatikan wakaf, ibtida' dan wasal. Ini tiga ini saling berkaitan. Yang pertama kita ibtida'. Seperti di awal ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Kita ibtida' kemudian wakaf. Ya. Ma'dudat kita dianjurkan wakaf. Pertama kerana ada tanda wakaf. Tertulis di situ tanda wakafnya qala. Arti qala itu sebenarnya kif aula.
berwakaflah lebih baik daripada lanjut. Jadi kita berwakaf dia lebih bagus. Baik. Seterusnya kita ibtidak lagi pada faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Ketemu lagi dengan tanda wakaf. Qala. Wakaf lebih aula, lebih bagus. Seperti qari'ah yang dibaca tadi. Sudah tepat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ketemu lagi dengan wakaf qala seperti di atas. Terus faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ada lagi tanda wakaf. Ini enak tanda wakafnya dekat-dekat gitu ya. Kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu wakaf tam namanya. Apabila kita ibtida dan berwakaf pada akhir ayat, namanya wakaf tam. Tam itu arti sempurna. Sudah sempurna. Di banyak wakaf itu tingkatan-tingkatannya. Ada namanya wakaf hasan. Seperti kalimat ini sudah bisa diambil pengertian, tetapi belum sempurna arti dan maksud ayatnya. Itu sudah wasa, sudah hasan. Kemudian tam, apabila sampai di akhir ayat, namanya wakaf tam. Ada juga wakaf rukhsah. Rukhsah ini barangkali ayat itu panjang, tidak mencukupi nafas kita kalau kita lanjutkan, sehingga kita harus berhenti pada tengah ayat. Tapi dicari tempat wakaf yang tidak merubah arti dan makna. Maka kita berhenti di sana walaupun tidak ada tanda wakaf. Namanya boleh dikatakan wakaf rukhsah, wakaf dispensasi. Kemudian ada juga wakaf jaiz namanya. Jaiz berarti jaiz ada 4 yang minta, berarti udah Ustaz kasih tahu. Jaiz boleh lanjut dan boleh berhenti. Boleh berhenti. Dan juga ada lagi wakaf namanya silaula. Sola tulisannya. Artinya diwasakan lebih bagus daripada berhenti. Itulah tanda-tanda wakaf yang kita bahas di ayat ini. Baik, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Tapi kita tetap akan menunggu telepon dari Anda semua pemirsa di rumah yang sedang menyaksikan. Tapi nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji. Pemirsa, kembali lagi Anda masih menyaksikan Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji pada hari ini. Nah, boleh dilanjutkan, tadi sempat kepotong, tapi sebelumnya saya ingin kembali mengingatkan kepada seluruh pemirsa di rumah yang ingin bergabung, silakan langsung telepon, nomornya ada di layar kaca Anda. Jadi Anda bisa langsung telepon, kita nanti akan sama-sama mengaji bersama di sini, dan juga nanti akan diberitahukan bagaimana cara membaca yang benar juga, apakah sudah benar atau belum. Dan tentunya masih dengan Ustadz kita hari ini, Pak Muhammad Ali ya, Tat ya. Tat, tadi Ustadz sudah ngasih tahu bahwa sebenarnya untuk wakaf itu sendiri ternyata nggak cuma satu. Gorbi pun juga ternyata baru tahu hari ini. Iya. Banyak sekali wakaf-wakaf yang tadi udah mungkin Ustadz kasih tahu ke kita juga. Ada 5 tadi kalau nggak salah ya, tapi sudah. Nah mungkin selain itu ada lagi yang mungkin tanda baca dan juga tajwid yang terdapat di dalam ayat ini, mungkin boleh dikasih tahu mungkin. Boleh. Baik. Kita akan coba teliti bacaan-bacaan yang barangkali kurang terdeteksi gitu ya. Kurang pas dalam bacanya. Pertama tentang tasydid. Tasydid ini membutuhkan energi, membutuhkan pemahaman juga. Karena tasydid itu menunjukkan satu huruf. At-tasdidu yadullu ala harfin wahidin. Tasydid itu menunjukkan satu huruf. Dia apabila tinggal tasydid berarti kita meninggalkan satu huruf gitu ya. Meninggalkan huruf-huruf gitu. Contohnya di awal ayat tadi. Ayyaman ma'dudat. Ya ada tasydidnya. Jadi kalau kita baca ayamam, maka ya di situ hilang satu. Ini pertama, ianya sukun, yang kedua berharga.
Maka yang pertama itu dijadikan tasydid. Jadi ayya gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Faman kana minkum maridun. Itu di situ kita temui mim sukun bertemu mim. Ini namanya idgham mimi. Idgham mimim. Idgham mimi. Di istilah idgham mimi ya. Sekalipun namanya ada juga disebut dengan idgham mutamathilan. Mutamathilan. Kenapa disebut idgham mutamathilan? Karena huruf yang sukun disambut oleh huruf yang sama. Jadi mim dan disambut oleh mim. Mim sukun disambut oleh mim yang berbaris. Ini namanya mim idgham mutamathilan atau idgham mimi. Ini perlu juga kita perhatikan ya. Dia harus ada penekanan karena dua mim yang berdempet. Jadi cara membacanya memang bibir kita diketupkan sedikit. Karena makhraj mim itu pada bibir bagian luar. Bibir bagian luar. Ya. Jadi ada penekanan seperti minkum. Jadi ditekan ke bibir kita, dirapatkan nian ya. Kemudian yang sering kita kita terlupa ya. Safarin. Pada lafaz safarin yang kadang dibaca dengan shin. Kena terbiasa ya. Iya. Ini kena terbiasa bahasa kita seperti itu. Jadi salah baca. Jadi hati-hati membaca sin, fa dan ra. Safarin. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Faman tatawwa'a. Waw bertasydid. Waw bertasydid itu mempengaruhi kepada bibir kita. Jadi bibir kita lebih nampak sedikit daripada membaca waw yang berbaris biasa. Waktu kita bertasydid, waw bertasydid, maka bibir kita lebih ada reaksi gitu ya. Reaksinya. Contohnya faman tatawwa'a. Ada gerak bibirnya sedikit. Tatawwa'a karena waw itu adalah huruf bibir ya. Kemudian khairan. Ini kha. Kadang-kadang kha ni bisa mengirim kepada ghain. Karena makhrajnya dekat-dekatan. Makhrajnya sama tapi sifatnya berbeza ya. Kha. Ya, kha. Bukan gha tapi kha. Jadi bergetar. Kalau gha tidak bergetar. Kalau ghain, kalau kha bergetar. Kha. Jadi khairan. Khairan. Kita lanjutkan lagi. Fahuwa khairullah. Khairullah. Ini juga berpengaruh. Kalau kita tidak perhatikan penuh ya. Seperti rullah. Lanya tipis. Kena lam biasa. Jangan terpengaruh oleh bacaan ra tafkhim. Jadi fahuwa khairullah. Cepat dikembalikan. Pengaruh ra tafkhim tadi cepat dikembalikan kepada tarkik, lamnya tarkik ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Bacaan yang agak sulit ya dalam ayat ini. Kemudian antasum wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khairul lakum idgham, kita perhatikan sedikit idgham bila gunnah. Nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang dua, iaitu lam dengan ra, maka nun mati atau tanwin tersebut dileburkan menjadi tasydid. Di dalam bacaan gunnah tidak terdengar, nun mati tidak terdengar, baris dua tidak terdengar. Jadi cara membacanya khairul lakum. Dalam bacaan tidak terdengar tapi dalam tulisan tetap ada. In kuntum ta'lamun. Ini ain ini agak sulit nih. Ya. Biasanya huruf tu kalau dia sukun, rakhawa atau syiddah.
Tapi kalau ain bukan rakhawa sifatnya, bukan syiddah yang timbul sifatnya, tapi sifatnya bain-bain. Bain-bain itu artinya baina-baina, antara rakhawa dan syiddah, antara suara terputus dan antara mengalir. Jadi caranya in kuntum ta'lamun. Jangan dipanjangkan. Ta'lamun. Itu mengalir namanya. Timbul kesalahan. Tapi jangan pula disyiddahkan, diputuskan suaranya. Berarti in kuntum ta'lamun. Tak boleh juga. Di antara itu. Ya. Jadi kita harus fokus ya, khusus tentang ain ini, karena bacanya harus di antara rakhawa dan syiddah. Itu barangkali yang harus diperhatikan di ayat ini. Wah, baik. Sebenarnya ternyata mungkin kalau kita perhatikan di ayat ini sendiri sebenarnya banyak bacaan-bacaan yang sedikit tersembunyi kali ya Tat ya mungkin ya. Iya ada. Jadi kalau misalnya kita bacanya mungkin sembarangan atau misalnya bacanya nggak sesuai sama tajwid, mungkin artinya juga nanti akan berbeda juga. Iya, jelas berbeda. Seperti itu. Nah, pemirsa kita masih menunggu telepon Anda. Silakan langsung telepon kita hari ini, masih di Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji, dan nanti kita akan ngaji bersama di sini, dan juga nanti kita akan sama-sama cari tahu nih kira-kira seperti apa dan bagaimana sih sebenarnya kalau misalnya tadi kita udah mendengarkan sama-sama dari Ustadz, sebenarnya seperti ini nih bacaan yang benar. Nah, kita nanti bisa langsung praktek sama-sama di sini, nanti akan diberitahukan secara langsung sama Ustadznya bahwa sebenarnya ini nih cara baca yang benar, gitu ya Tat ya. Iya. Nah, Pak Ustadz, jadi kita juga sekalian nih hari ini kita punya tema, yaitu temanya Fadilah Puasa Syawal juga. Nah, tadi Gorbi sempat mungkin sedikit ngebaca juga artinya juga. Sebenarnya ini ada sedikit juga arti yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 ini nih. Nah, mungkin boleh sedikit sebenarnya fadilah sebagai kita nih umat muslim, fadilahnya puasa Syawal itu seperti apa sih Tat sebenarnya? Baik. Puasa Syawal itu sebenarnya realisasi daripada ayat ini. Tadi ada kan, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayarnya pada hari yang lain sebanyak puasa yang ditinggalkan. Ya. Itu. Tapi kemudian kalau gini Tat, tiba-tiba saya kepikiran aja sebenarnya. Nah, ya. kalau misalnya kita ngomongin soal kalau orang yang sakit atau yang tidak mampu mungkin bisa membayar fidyah, biasanya seperti itu kan Tat. Kalau misalnya orang tua atau bahkan mungkin juga orang sakit yang tidak bisa berpuasa. Nah, kalau misalnya kasusnya ini apalagi kan kita sebentar lagi ini sudah banyak atau sudah ada yang melakukan mungkin mudik, ya iya, kan, mudik pulang kampung, safar, terus juga, ya, nah itu sebenarnya ada nggak sih batasan bagaimana sebenarnya orang ya, kalau misalnya dia cuma mudiknya misalnya cuma beberapa kilo aja, atau bahkan mungkin juga jarak itu menentukan bahwa sebenarnya kamu masih boleh puasa nih, atau kamu kalau nggak puasa juga nggak apa-apa gitu, karena kan kalau perjalanan saya dari sini ke rumah kan juga perjalanan misalnya seperti itu. Iya. Ya ada rukun dan syaratnya. Perjalanan panjang yang pertama melibatkan 2 waktu. Ya. Maka digabunglah waktu jadi kalau waktu ya kasar jadi kan. Kemudian perjalanan jauh yang melebihi lebih kurang 85 km kan. Perjalanan jauh. Perjalanan jauh lah ya. Jadi dan pokok perjalanan jauh lah. Yang berarti lebih dari 85 kilo lah kurang lebih ya Tat ya. Atau bahkan mungkin juga yang menyebabkan kita mungkin bertemu siang ketemu malam, atau bahkan mungkin seperti itu kali ya Tat. Iya, perjalanan jauh. Pokoknya perjalanan jauh lah gitu ya. Dengan ukuran-ukuran yang melebihi 85 km sekian. Jadi kita boleh tidak berpuasa. Artinya kita pindah penduduk lah, pindah mukim gitu ya. Itu sebenarnya. Jadi kita yang wajib berpuasa itu adalah orang yang simukim, yang hadir di tempatnya waktu itu. Baik. Wah, itu sudah terjawab sedikit nih Tat ya. Nah, kita break dulu sebentar nih Tat. Kita akan kembali lagi sebentar lagi, dan kita masih tunggu telepon dari pemirsa semua di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Hikmah Ramadan spesial Ayo Mengaji pada hari ini. Dan kita masih menunggu telepon dari Anda semua di rumah yang mungkin sekarang sambil menyaksikan, sambil menyiapkan mungkin bukaan kita hari ini apa. Nah mungkin kalau misalnya udah bisa langsung telepon aja. Ayatnya hari ini ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah maksudnya ayat 184. Nah Tat, kita lanjut lagi ngobrol nih Tat. Boleh, silakan. Ya, jadi kalau kita ngobrolin soal ayat ini sebenarnya arti ataupun juga makna yang terkandung dari surah Al-Baqarah ayat 184 ini apa sih Tat, sebenarnya? Oh iya. Baik. Ayat 184 sebenarnya erat kaitannya dengan ayat 183. Ya. Tadi kan, orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu beberapa hari yang tertentu. Itu ya. Kalau arti apanya, beberapa hari yang dibilangkan gitu. Iaitu 30 hari atau 1 bulan, ya. Ayyaman ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak berpuasa, tapi wajib membayar pada hari-hari yang lain. Ya. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang sanggup berpuasa tapi merasa berat, ya, maka boleh membayar fidyah, yaitu menimakan seorang semiskin. Ya, siapa itu orang yang bayar fidyah itu? Pertama, orang-orang yang pekerja berat. Ya. Menggali batu bara misalnya, pekerja berat lah. Kemudian yang kedua yang bayar fidyah itu orang-orang yang tua yang tidak bisa berpuasa, tidak sanggup berpuasa, tidak mungkin berpuasa gitu ya, boleh bayar fidyah. Kemudian orang hamil tua, dia takut sama anaknya ya, atau menyusui, hamil, ya. atau menyusui merasa berat ya, Ya. anaknya sakit karena itu, boleh bayar fidyah. Kemudian dia teruskan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka orang yang berbuat sunat itu lebih baik untuk dia. Lebih baik jika dia kerjakan. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika kamu berpuasa itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahuinya. Itu dengan artinya. Jadi Allah tu memberikan dispensasi ya, kepada orang-orang tertentu ya. Tetapi tidak kepada orang yang sihat. Ya. Karena dia umpamanya Mampu soalnya Tat ya. dia mampu kuat ya. Berpuasa. Barangkali dia mencari alasan-alasan gitu ya. Oh, sakit kepala sedikit kan. Langsung berbuka puasanya. Atau mungkin dia pusing dikit langsung buka puasanya gitu ya. Ini sakit yang kebetulan sakit ya. Sakit yang betul-betul apa ya? Yang Membuatnya nggak mampu untuk membuat berpuasa. tak sanggup lagi berpuasa Iya. gitu ya. Itu dibolehkan tidak berpuasa, tapi wajib membayar pada hari-hari yang lain. Itulah diantaranya. Ya, sebenarnya ayat ini sebenarnya bisa dibilang menjadi salah satu ayat yang dia menjelaskan banyak hal dalam 2 ayat sebenarnya Tat ya. Maksudnya yang dari ada 8 berkaitan dengan ayat yang pertama, yang kedua. 183 sama 184 itu berkesinambungan antara ayat pertama sama ayat keduanya. Dan itu menjelaskan banyak hal juga bahwa sebenarnya kita yang jatuhnya mungkin sebenarnya mampu untuk berpuasa, tapi mungkin mencari alasan untuk tidak berpuasa sebenarnya nggak boleh tuh ya Tat. Iya. Tapi kalau misalnya batal nih Tat, nah, hukumnya nih misalnya, bukan hukumnya sih, boleh atau tidaknya sebenarnya. Misalnya gini, kayak saya nih, tiba-tiba saya batal nih Tat. Batal dengan hal yang mungkin tidak disengaja, entah mungkin saya mungkin pada saat berkendara atau pada saat mungkin sedang berpuasa tiba-tiba saya terluka atau misalnya itu menyebabkan saya mungkin harus minum. Nah itu apakah boleh diganti atau seperti apa sih hukumnya sebenarnya Tat? Oh iya. Baik. Puasa kalau puasa itu karena makan minum itu karena lupa, tidak membatalkan puasa. Berarti rezeki itu Tat. Iya, itu rezeki. Tetapi begitu kita ingat bahwa kita berpuasa, kita sedang makan, ya langsung dikeluarkan. Semua air, semua makan yang ada di mulut kita langsung dikeluarkan. Tapi karena makan tu enak, tanggung dikit lah. Ditelan. Itu walaupun sedikit, batal puasa. Membatalkan puasa. Jadi kalau lupa,
tidak disengaja makan minum di siang hari tidak batal puasa. Tapi kalau disengaja ya batal gitu. Batal puasanya ya. Tapi kalau dia batal puasa umpamanya dia tidak sengaja juga umpamanya ada keselak di giginya, itu kan berbentuk Tidak kesengajaan. Tidak sengaja. Lalu dimakannya, ditelannya. Dia sulit untuk membuang misalnya umpamanya dalam solat misalnya, lalu ditelannya, dibatal puasanya. Tapi dia wajib menahan sampai sore. Dan wajib pula menggantinya karena dia membatalkan puasa. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya seperti itu, tidak masalah. Ini orang yang dihukum itu orang yang tahulah. Orang yang tahu. Berarti yang mendengarkan ini berarti sudah tahu, jadi tidak boleh dilakukan nih Tat ya. Jadi kalau misalnya mungkin, karena itu bisa dibilang itu jadi salah satu kejadian sehari-hari sebenarnya Tat. Ya kan, karena misalnya kita mungkin sikat gigi atau bahkan apa, dan ternyata itu ada di dalam mulut dan itu kita telan juga sebenarnya itu ternyata membatalkan puasa. Saya juga baru tahu hari ini ternyata Tat. Jadi itu dia nih pemirsa. Jadi mungkin kalau kita ngomongin soal puasa yang membatalkan puasa dan juga mungkin fadilah puasa Syawal sendiri, mungkin ya kurang lebihnya seperti itu juga. Nah, kita masih nungguin pemirsa, silakan langsung telepon. Nomornya nanti akan kita share di layar kaca. Jadi kalau misalnya mau telepon, mungkin mau latihan membaca surah kita hari ini, surah Al-Baqarah ayat 184, silakan langsung telepon Gorbi di sini. Kita nanti akan sama-sama belajar, sama-sama akan diberitahukan bagaimana sih sebenarnya cara membaca ayat-ayatnya sesuai dengan tajwid, apakah wakafnya benar, terus juga bagaimana cara berhenti yang tadi dikasih tahu sama Ustadznya ada 5, ternyata Gorbi juga baru tahu hari ini ada 5 wakaf ya, Tat ya. Jenis-jenis wakaf yang sebenarnya itu seharusnya kalau misalnya kita baca Quran tuh itu yang harus diamalkan sebenarnya. Seperti itu. Nah Tat, ini kita balik lagi nih, fadilah puasa Syawal sendiri. Ini kan kalau mungkin ada beberapa pemirsa di rumah juga yang mungkin agak sedikit bingung juga. Kalau misalnya puasa ini kita kan pada saat hari raya Idul Fitri itu tidak boleh berpuasa. Jadi pagi-pagi kan kita sudah harus makan, harus sarapan ya Tat ya. Nah, puasa Syawal itu berarti dimulai setelah hari kedua Lebaran atau seperti apa tuh Tat? Iya. Atau bisa di bulan Syawalnya aja? Gimana tuh? Puasa 6 hari Syawal itu ada dua pendapat. Ada yang berturut-turut 6 hari. Setelah hari sesudah 1 Syawal berarti 1 Syawal memang tidak boleh puasa, haram puasa. Nah, jadi berarti hari kedua, hari 3, 4, 5, 6 ya. Jadi disunatkan berpuasa. Ya. Tapi bagi perempuan misalnya, karena dia halangan dalam bulan puasa, ibu-ibu muda kan biasanya halang dalam bulan puasa, dia puasakan bulan Syawal 6 hari, sebanyak yang dia tinggalkan lah. Otomatis dia harus meniatkan puasanya untuk membayar gitu. Bukannya sunat. Dengan demikian yang sunat akan ikut. Itu bisa seperti itu berarti. Dua keuntungannya. Tapi kalau dia meniatkan hanya untuk puasa sunat, puasa Syawal ini, tapi yang wajibnya belum terbayar. Gitu. Tapi kalau dia niatkan untuk mengqada puasanya yang tinggal, maka yang sunat puasa 6 Syawal itu sudah terbawa. Berarti istilahnya satu kali dayung dua pulau terlampaui. Itu ya, bagus. Baik, itu. Tat, kita break lagi dan kita masih tunggu telepon dari pemirsa semua di rumah, tapi kita jangan kemana-mana dulu, kita istirahat dulu sebentar, tetap di Hikmah Ramadan Spesial Ayo Mengaji. Pemirsa, kita sebentar lagi akan sama-sama mendengarkan Ustadz kita yang akan mencontohkan sebenarnya bagaimana cara membaca yang baik dan benar surah Al-Baqarah ayat 184. Langsung aja, nggak usah berlama-lama, silakan Tat. Ya, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Wah, subhanallah Ustadz, agak merinding saya tadi. Ustadz, mungkin sebelum kita selesai ini, mungkin apa ringkasan yang dari tadi udah kita obrolin, mungkin boleh di-share mungkin ke pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan bagaimana sebenarnya fadilah puasa Syawal itu sendiri, Ustadz. Baik, puasa Syawal ada melengkapi puasa Ramadan. Ya. Supaya siapa yang puasa Syawal 6 hari, baik berturut-turut maupun terpisah-pisah, maka berarti dia sedang puasakan 1 tahun berpuasa. Baik. Begitulah pada puasa bulan Syawal. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz. Ya, semoga segala sesuatu yang tadi udah kita share di sini, udah kita bagikan bisa bermanfaat untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah pada saat hari ini. Dan akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja bertugas hari ini, saya Gorbi Gunawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.